lapis pandan teman-teman ya. Ini rasanya enak banget, terus juga legit, gurih, juga enak banget teman-teman, pokoknya teman-teman. Juga kenyal juga ya rasanya ya. Ini bikinnya gampang. Itu juga cocok nih buat pemula yang mau belajar masak, bikin kue kayak gini teman-teman ya. Dan dijamin nanti gagal pasti berhasil teman-teman. Asal ngikutin step by step dari tutorial video ini ya. Nah, bahan-bahannya ini ada 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, tidak masalah ya. 4 sendok makan gula pasir, terus 10 sendok makan tepung beras, terus setengah sendok teh garam, terus ada pasta padang secukupnya ya. Terus ada 350 ml santan. Nah, pertama ini santannya kita rebus dulu ya. Kita taruh di panci, kita rebus dulu. Terus campur, masukkan gula pasirnya di sini ya. Kita rebus sampai mendidih teman-teman ya. Nah, kita masukkan gula pasirnya, kita rebus sampai mendidih ya. Ini santannya terserah teman-teman ya. Mau santan instan bisa, santan yang asli dari kelapa yang biasanya kita meres sendiri juga bisa, terserah teman-teman aja. Nah, kita rebus sampai kita sekali-kali kita aduk ya, supaya santannya itu supaya gulanya itu larut ya. Nah, ini sudah mendidih, kita matikan kompornya, kita tunggu sampai santannya dingin ya. Udah mendidih teman-teman. Itu kita tunggu sampai santannya dingin. Nah, setelah itu kita masukkan tepung beras, terus tepung tapiokanya ini, terus garam. Itu kita masukkan santannya ya. Ini santannya harus nunggu sampai dingin teman-teman ya. Santannya harus dingin ya. Habis kita rebus, kita tunggu sampai dingin. Habis itu kita aduk-aduk, pakai mixer bisa, pakai tangan bisa. Ini saya pakai mixer supaya lebih cepat teman-teman ya. Harus benar-benar dicampur ya. Jangan sampai ada yang geril-geril teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita bagi dua ya. Kita bagi dua kayak gini. Nah, habis itu yang satunya kita kasih pasta pandan teman-teman ya, secukupnya aja ya. Kita kasih pasta pandan secukupnya. Habis itu kita aduk-aduk ya. Ini saya bikin khusus buat yang mau belajar masak teman-teman ya, atau saya ini khusus buat pemula teman-teman ya. Ini makanya saya bikin adonannya sedikit supaya teman-teman tuh gampang bikinnya ya, supaya cepat paham ya. Oh ya, ini loyangnya bawahnya dikasih minyak goreng teman-teman ya, kasih minyak goreng cukupnya supaya nanti tidak lengket ya. Nah, ini kita taruh kayak gini. Tebal tipisnya sesuai selera teman-teman ya. Ini saya bikin agak tebal supaya cepat teman-teman, supaya cepat matangnya, supaya cepat selesainya. Jadi teman-teman kalau praktekin terserah teman-teman aja. Mau pakai tebal tipis lapisannya terserah teman-teman. Ini saya bikin simpel ya, saya bikin yang sampelnya aja ya, contohnya aja yang paling gampang teman-teman. Makanya saya bikin adonannya itu sedikit juga ini saya percepat lapisannya. Saya pakai 3 sendok, 3 centong nasi ya. 3 centong ini teman-teman, buat ya 3 centong ini loh. Nah, tadi kan setelah kita tuangkan di loyang, kita kukus ya sekitar 5 menitan ya. Habis itu kita sekitar 5 menitan kita taruh lagi atasnya kayak gini. Pokoknya berlapis-lapis teman-teman ya. Nah, ini ketebalannya sesuai selera aja ya. Maaf ribet. Ini ketebalannya sesuai selera aja ya. Nah, ini kalau teman-teman praktek ini dijamin nanti gagal ya. Pokoknya masing-masing kita kukus selama 5 menit ya. Terus kita taruh di sini kayak gini ya. Ini saya sengaja bikin agak tebal supaya cepat selesai ya. Jadi nanti lapisannya jadinya agak tebal teman-teman ya. Ya, ini sudah matang ya. Nanti yang kukusan terakhir kita kukus agak lama teman-teman ya, sekitar 10 menitan ya. Tadi kan 5 menit yang per lapisan. Kalau sudah agak matang kita kukus 10 menit atau 15 menit ya. Nah, ini sudah matang teman-teman. Nah, ini tadi kan bawahnya saya kasih minyak goreng jadi dia tidak lengket ya. Ini hijaunya kurang kayak ini tapi tidak masalah sih. Nah, ini saya sengaja bikinnya cuma sedikit, juga lapisannya agak tebal supaya mempercepat pembuatannya. Nanti teman-teman bisa praktekin, dijamin nanti gagal ya. Ini saya buat khusus buat pemula yang mau belajar bikin kue teman-teman ya.
Oh ya, ini kalau motong ini minyak apa, pisaunya ini teman-teman kasih itu ya, dikasih minyak goreng ya supaya nggak lengket satu sama lain ya. Maksudnya pisaunya nggak lengket di kue lapisnya. Ya, ini kue lapisnya saya bikin agak tebal ya, supaya dengan maksud agak itu apa, supaya cepat selesai teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti teman-teman mau dibikin tipis-tipis satu centong kayak gini tadi tidak masalah ya. Ini ketebalan lapisnya sesuai selera aja. Ini saya sengaja bikin lapisannya agak tebal supaya cepat selesai. Dan bikinnya saya cuma sedikit ya, namanya juga apa ya, tutorial nanti gagal teman-teman ya. Jadi sengaja saya bikin enggak begitu banyak supaya teman-teman ini bisa langsung dipraktekin ya. Jajanan pasar ya, jajanan tradisional, namanya ini undi-undi teman-teman. Ini siapa yang nggak kenal namanya kue yang namanya undi-undi ini teman-teman ya. Ini bikinnya ini gampang banget, juga ini dalamnya kopong, biarpun kulitnya tebal cuma dalamnya kopong teman-teman ya. Dan rasanya itu enak banget, ini gurih banget. Ini yang mau belajar bikin kue cocok ini, kalau mau belajar bikin undi-undi ini teman-teman ya. Langsung aja ya kita praktekkan ya. Nah, ini bahan-bahannya ini kita ada 200 gram tepung ketan, terus ada 40 gram tepung ketan, tapi nanti dicampurkan saat diulunin ya. Terus 100 gram gula pasir. Habis itu ini ada 250 ml air. Terus 1 sendok makan minyak goreng. Terus setengah sendok teh garam. Sama ini wijen untuk baluran secukupnya aja ya. Nah, ini pertama ini gulanya ini kita larutkan dulu di air teman-teman ya, direbus gini ya. Nah, gini loh. Nah, ini airnya direbus dulu, habis itu kita masukkan gula pasirnya, kita aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut teman-teman ya. Sampai mendidih sampai larut ya. Sambil diaduk-aduk biar cepat larutnya teman-teman ya. Ya, ini sudah mendidih dan gula pasirnya ini sudah larut ya. Nah, sudah larut teman-teman ya. Lalu kita matikan kompornya. Nah, sekarang kita siapkan tepung terigunya, taruh di wadah sama garamnya. Itu tadi yang air yang masih panas tadi. Nah, ini air yang tadi loh teman-teman. Ini yang masih keadaan panas kita campurkan ke adonan tepung beras ini ya. Itu kita aduk-aduk sampai rata, sampai dia itu bentuk kayak apa ya? Encer kayak itu teman-teman, modelnya kayak dia jadi kayak krim ya. Dia jadi kayak krim sampai kita aduk sampai dia kental, sampai kayak apa, es krim sampai kayak itu teman-teman, krim. Nah, sampai kayak gini ya, menyerupai krim lah. Nah, udah ini ya. Ini jangan sampai ada yang bergerinjil teman-teman ya. Usahakan kita kita sampai benar-benar nggak ada yang bergerindil teman-teman ya. Nah, ini kayak gini sudah. Itu kita campurkan itu ya, yang tepung beras yang tadi ya. Nah, tepung beras yang tadi itu yang 40 gram kita campurkan kayak gini ya. Nah, habis itu kita ulinin sampai benar-benar kalis teman-teman ya. Ya, kita ulin sampai benar-benar kalis. Ini pakai spatula ini sudah agak mulai berat ya. Saya ini mau saya ulin pakai tangan sebentar. Nah, saya cuci tangan dulu sebentar. Nah, habis itu kita ulinin sampai benar-benar kalis teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita masukkan minyak gorengnya, sudah makan aja ya. Terus kita ulin lagi sampai benar-benar kalis ya. Nah, sampai kalis kayak gini teman-teman ya. Dia kalau kalis dia bisa kayak ini teman-teman, kok ya dia bisa mulus kayak gini teman-teman ya. Dia menyerupai cetakan teman-teman ya. Ini sudah kalis. Ya, kalau dipencet ke dindingnya ini dia bisa bentuk gitu teman-teman. Nah, kalau sudah kita bagi dua atau dibagi berapa cara teman-teman, kita bikin panjang kayak gini, bisa kita potong-potong ya. Bikin gua kayak gini kita potong-potong. Kalau teman-teman mau ditimbang juga tidak masalah, serah teman-teman, silakan ya, bebas wis. Potong-potong sesuai selera ya.
Ini saya bikinnya ini agak tebal teman-teman ya, soalnya saya menyesuaikan sama kacang hijaunya. Kalau teman-teman mau, kalau kacang hijaunya banyak, teman-teman bisa bikin tipis ya, teman kacang hijau ini cuman sedikit ya, jadi saya menyesuaikan aja. Nah udah, kita siapkan wijennya sama ini air secukupnya, sama 1 sendok makan tepung beras teman-teman ya. Nah tepung berasnya ini kita campur di sini, ini buat celupan teman-teman, supaya nanti wijennya bisa lengket teman-teman ya, bisa nempel teman-teman di itunya, di onde-ondenya. Nah kayak gini ya, kita masukkan kayak gini ya. Dan ini saya bikin kulitnya agak tebal teman-teman ya, tapi biarpun kulitnya tebal ini dia dalamnya opong teman-teman ya, enggak masalah ya. Kalau teman-teman mau kulitnya tipis enggak masalah juga. Cuman saya ini bikin menyesuaikan kacang hijaunya ya, supaya pas ya, supaya nanti kulitnya itu tidak terbuang teman-teman ya. Nah, kita ulang kayak gini ya. Kita masukkan kacang hijaunya ke dalam, jangan sampai ada yang bolong teman-teman ya, supaya nanti pas digoreng itu tidak pecah ya, tidak kemana-mana ya kacang hijaunya di dalam ya. Nah ini sudah semua, terus kita masukkan ini onde-onde ini ke dalam adonan ini ya, ke dalam air tepung beras tadi ya, kayak gini ya. Nah kita harus kayak gini, habis itu kita bulingkan ke wijen ya, kita balurkan ini wijen buat baluran, kita sedikit ditekan-tekan supaya nanti dia pas digoreng itu wijennya tidak rontok ya, kayak gini teman-teman ya. Sambil sedikit ditekan-tekan pakai sendok, pakai tangan terserah, supaya nanti wijennya itu tidak rontok pas digoreng ya. Kita lakukan ke semua adonan teman-teman ya, tinggal goreng aja ya. Ini tips supaya nanti dia tidak meletus pas digoreng ini teman-teman. Apa ini, digoreng di minyak yang masih hangat teman-teman ya, digoreng di minyak yang masih hangat, jangan yang terlalu panas ya. Kita goreng minyak hangat dengan api kecil teman-teman ya, supaya nanti matangnya rata, sambil sesekali kita goyang-goyang gini ya. Nah kita bolak-balik kayak gini teman-teman, supaya nanti tidak gosong ya, biar matangnya rata ya teman-teman ya. Ini harusnya ini minyaknya ini kurang banyak teman-teman, cuman berhubung ini minyaknya di rumah cuma ada segini, saya pakai semua ini, cuma ada masalah ya. Kita kaliin aja dengan cara kita guling-guling kayak gini, supaya nanti dia matangnya merata ya. Ini di ya, bulatnya agak teman-teman ya, agak benjut teman-teman ya, agak kurang sempurna teman-teman, tapi nanti lama-kelamaan dia bulatnya itu bakal bulat sempurna teman-teman ya. Sudah agak lama, sudah agak ngembang, itu sudah dalamnya agak kopong itu loh teman-teman, nanti dia bulatnya bakal bulat bagus teman-teman. Ini sementara bulatnya agak benjol ini. Ini bulatnya sudah agak mulai bagus teman-teman ya, api sedang teman-teman ya. Ini sudah matang teman-teman ya. Kalau warna wijennya agak kecoklatan, terus juga ini kulitnya sudah agak kecoklatan, terus pas dipencet tuh agak empuk dia, dalamnya kayak ada kopong-kopongnya, itu tandanya sudah matang teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya. Nah ini kopong, terus ini kulitnya ini tebel ya, tapi biarpun kulitnya tebel dalamnya kopong ya. Ini tebel sebelah, soal ini saya pencet teman-teman ya, saya pencet buat buka tadi teman-teman, jadi makanya dia agak tebel sebelah, cuma tidak masalah ya. Kalau rasanya ini masih tetap enak, tetap gurih, mantul banget buat teman-teman. Ini cocok nih buat kalau mau teman-teman jualan ya, tapi kalau jualan tuh kulitnya jangan terlalu tebal, nanti rugi. Kulitnya tipis-tipis saja. Ini saya bikin kulitnya tebal soalnya menyesuaikan sama kacang hijaunya ya. Dan ini enak banget teman-teman ya. Dan ini teman-teman wajib coba nih, apalagi musim hujan kayak gini, makan udah sambil minum teh teman-teman, enak banget teman-teman ya. Dan itulah video dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.